Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video saya yang telah lalu, saya mengatakan bahwa benarkah PT Gudang Garam Sang Raja Rokok itu akan bangkrut. Itu dikemukakan para ahli bisnis, para ahli ekonomi, para ahli saham. Namun saya berbeda pendapat dengan mereka. Sekarang saya ingin melanjutkan menjelaskan soal itu, bahwa Gudang Garam atau pemilik PT Gudang Garam ini memiliki strategi yang jitu untuk melindungi perusahaannya dan mewujudkan ambisi proyek-proyek besarnya yang berupa Bandara Ndoho Kediri dan berupa proyek jalan tol mungkin Tulung Agung Kediri, yang menurut informasi yang saya terima jumlah investasinya kedua-duanya melebihi 20 triliun rupiah. Monggo ini yang mana yang benar, tetapi bahwa ada rahasia di dalam strategi Gudang Garam itu yang dahulu sebelum atau pada proses pelaksanaan pembangunan Bandara Ndoho itu mengalami puncak saham PT Gudang Garam itu hingga mencapai harga per lembarnya 90.000. Ini memang strategi dari pemilik Gudang Garam yang sangat jenius itu. Jadi kondisi atau situasi dan kondisi itu memang dikondisikan oleh mereka supaya apa? Supaya harga saham itu meroket tinggi. Dengan demikian mereka bisa menjual sebagian sahamnya yang bisa untuk membiayai kedua proyek raksasa itu. Kalau misalkan kedua proyek itu membutuhkan biaya lebih kurang 20 triliun, maka Gudang Garam melepas sahamnya karena harganya sangat tinggi, sudah meroket pada puncaknya, melepaskan sahamnya hingga bisa meraup dana yang sebesar antara 30 sampai 40 triliun rupiah. Dan itu mungkin jelas tidak semua saham 100% dilepas. Itu hanya sebagian saja. Dan bahkan sekarang ini beritanya santer bahwa Gudang Garam mengalami kerugian atau mengalami penurunan keuntungan yang hingga mencapai 82%, yang tadinya 100% sekarang menjadi hanya untung sekitar 18% atau kurang dari itu. Ini memang strategi. Jadi apa? Dengan demikian harga saham PT Gudang Garam ini sekarang diberitakan anjlok hingga hanya 9.000 rupiah setiap lembar. Yang tadinya 90.000 rupiah sekarang anjlok hingga tinggal 9.000 rupiah. Dan ini saya yakin berdasarkan pengamatan saya, bukan berdasarkan ilmu bisnis, ilmu ekonomi, atau ilmu apapun. Ini hanya dugaan orang kecil yang tidak memiliki kemampuan apa-apa seperti saya ini. Jadi sekarang ini Gudang Garam atau kelompok pemilik Gudang Garam ini sedang rame-ramenya, sedang giat-giatnya memborong kembali saham yang telah dijualnya itu hingga pada limit yang mereka kehendaki. Kalau tadi sudah saya katakan, dengan menjual saham yang sangat mahal itu bisa meraup dana antara 20 hingga 40 triliun rupiah
dan untuk membiayai kedua proyek itu antara 20 atau 25 triliun rupiah, maka masih ada sisa dana di kantongnya para pemilik gudang garam ini. Kemudian dengan merosotnya harga saham ini, mereka memborong kembali saham-saham yang telah dijualnya itu hingga dimilikinya kembali dengan sisa uang hasil penjualan saham yang telah dilakukan sebelumnya. Ini maaf, dugaan saja, artinya ini asumsi. Para ahli pun mengemukakan akan bangkrutnya gudang garam juga asumsi. Jadi sama-sama berasumsi, tetapi saya berbaik sangka untuk berasumsi bahwa gudang garam tidak bangkrut dalam waktu dekat. Karena apa? Kejeniusan para kelompok pemilik atau keluarga pemilik saham mayoritas gudang garam yang itu telah teruji berkali-kali sejak mendirikan pabrik kertas Surya Pamenang, pabrik kertas Siksak yang itu dahulu juga dikritik oleh para ahli ekonomi, ahli saham, ahli macam-macam. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.